Perbedaan antara pandangan pemangku kepentingan dan pandangan pemegang saham. 1. Pandangan pemegang saham. Pemilik adalah mereka yang memulai sebuah organisasi dan mereka biasanya tetap menjadi pemilik untuk jangka waktu yang lama atau lebih pendek. Para pemilik juga merupakan kelompok yang memiliki kekuatan hukum dan formal untuk menutup perusahaan. 2. Pandangan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan suatu organisasi adalah individu dan organisasi yang dengan satu atau lain cara berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari organisasi yang bersangkutan. Tujuan suatu organisasi. Tujuan perusahaan formal ditentukan oleh kepala eksekutif atau CEO atau orang yang sesuai dengan saran dari anggota manajemen senior lainnya dan biasanya disahkan oleh dewan direksi. Akan tetapi, penting untuk diingat bahwa ada banyak tujuan berbeda di berbagai tingkatan dan bagian organisasi, serta dengan individu yang berbeda. Namun, tujuan formal seringkali dinyatakan sebagai tujuan finansial dalam organisasi bisnis dan biasanya mencerminkan tujuan pemilik. 2. Tren utama, tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. 1. Tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan berkaitan dengan pandangan pemegang saham dan berkaitan dengan bagaimana pemilik dan perwakilan pemilik dari berbagai jenis bertindak untuk memengaruhi organisasi agar bekerja demi kepentingan terbaik pemilik. Tata kelola perusahaan melibatkan sejumlah besar cara berbeda yang dapat digunakan oleh pemilik atau oleh orang lain demi kepentingan pemilik untuk mengatur perusahaan. Berikut ini adalah beberapa cara yang paling umum. Dewan direksi, laporan keuangan, audit dan pengendalian internal, program insentif, pertemuan investor, dan media. CSR berkaitan dengan pandangan pemangku kepentingan karena berkaitan dengan dampak yang dimiliki organisasi terhadap jumlah kelompok yang beragam dan bukan hanya pemilik. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa CSR melangkah lebih jauh dibandingkan dengan pandangan pemangku kepentingan karena berkaitan dengan dampak pada kelompok manapun, terlepas dari apakah mereka adalah pemangku kepentingan dalam pengertian tradisional. Dalam praktiknya, pekerjaan CSR di organisasi seringkali mencakup sejumlah alat formal dan informal seperti kode etik, pelaporan keberlanjutan, saluran pelaporan internal, budaya dan nilai, contoh pribadi, bercerita, pelatihan, dan jaringan dalam. Sebagai kesimpulan, bagaimana sebuah organisasi diatur, dikelola, dan dikendalikan seringkali bergantung pada kondisi lingkungan atau kontingensi yang dihadapinya. Organisasi yang berada dalam lingkungan yang stabil, pasti dan sederhana mungkin akan mendapatkan manfaat dari pendekatan mekanistik. Pendekatan ini mencakup komunikasi vertikal yang melibatkan perintah dan instruksi, standar tugas yang jelas, dan fokus pada isu internal seperti biaya dan produktivitas. Sebaliknya, organisasi yang beroperasi dalam lingkungan yang dinamis, tidak pasti, dan kompleks mungkin akan lebih diuntungkan dengan pendekatan organik. Pendekatan ini melibatkan desentralisasi, kerjasama dan kerja tim, fleksibilitas, serta perhatian pada faktor eksternal seperti preferensi dan kepuasan pelanggan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.